Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang atau sambutan dari Bapak Kepala Desa. Untuk itu kepada Bapak Kepala Desa yang kami hormati, dipersilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahul alim ya fatahul alim sadaqallahul adim. Yang saya hormati Mr. Andrew beserta rekan dari negara Kanguru Australia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tim kesehatan dari Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan beserta rekan. Yang saya hormati tim kesehatan dari tingkat Provinsi Jawa Barat beserta rekan. Yang saya hormati tim kesehatan dari daerah tingkat 2 Kabupaten Kuningan beserta rekan. Yang saya hormati tim kesehatan dari tingkat Kecamatan Bakwangi, alhamdulillah dengan diketuai atau dipimpin oleh Ibu Kapus beserta rekan dan jajaran Kecamatan Maleber. Perangkat Desa Mekarsari beserta rekan semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tamu undangan yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rombongan dari seni budaya yang berada di Dusun 2, Dusun Muhara, Desa Mekarsari. Alhamdulillah pada siang ini bisa menghibur atau menyambut kedatangan Mr. Andrew dari Republik Australia. Pada siang ini marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qudrat sang irodat mantena urang sadaya bisa berkumpul di aula Balai Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Sholawat dan salam dicurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang ingin mengharapkan syafaat jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada siang ini alhamdulillah Desa Mekarsari kedatangan tamu dari negara bersahabat, negara Australia, dalam rangka meninjau desaku program kesehatan basis kusta. Alhamdulillah pada siang ini desa kita kedatangan tamu istimewa dari tingkat pusat, provinsi, daerah dan wilayah Kecamatan Maleber. Untuk itu saya selaku kepala desa beserta para rekan staf mengucapkan paling utama selamat datang ke Mr. Andrew dari Australia. Mohon kiranya salam hormat dari saya selaku kepala desa bisa menerima dengan keadaan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
tamu undangan atau tamu kehormatan dari negara Australia, mohon kiranya memaklumi dengan keadaan desa saya ini segini adanya, tidak bisa menghormati yang sebesar-besarnya. Mohon kiranya memaafkan rekan perangkat Desa Mekarsari. Mudah-mudahan pada siang ini kita semua diberikan hidayah dan ridho Allah. Semoga desa kita ke depan untuk kesehatan di bidang program kusta ini tidak ada lagi masyarakat Desa Mekarsari yang kena atau penyakit yang sekarang akan dibahas oleh tim tamu dari Australia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara evaluasi atau timeline dan kegiatan forum desaku yang berada di Desa Mekarsari. Untuk itu kepada dari fasilitator dan tim dipersilahkan. Video kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mekarsari untuk program desaku, dan fakta integritasnya kami pasang di depan sebagai komitmen bahwa kami sungguh-sungguh untuk penanganan kusta. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sedikit gambaran dari kegiatan-kegiatan forum desaku yang diselenggarakan oleh NLR. Nah, kami di Desa Mekarsari dari tahun 2023 sudah melaksanakan program tersebut, dan sedikit gambarannya mungkin tadi ada di video ya, dan lebih detailnya ada di laporannya Pak. Mungkin ada aktivitas dari kelompok Bina Desaku di Desa Mekarsari, yaitu pertemuan-pertemuan rutin,
program-program yang sudah direncanakan, screening, selanjutnya pembentukan forum, lalu pemberdayaan OYVMK, dan lain sebagainya. Kami juga fasilitator telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh NLR selama 4 hari. Nah, tentang materi penyakit kusta, bagaimana cara penanganan, bagaimana kita menangani kasus-kasus kusta, bahkan melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait agar penyakit kusta yang ada bisa terselesaikan, bisa terhempaskan dari di Desa Mekarsari khususnya dan umumnya untuk Kabupaten Kuningan. Kami juga telah mengikuti beberapa kegiatan, yaitu semacam lokakarya, juga perencanaan program, identifikasi kegiatan, dan lain sebagainya. Untuk Desa Mekarsari telah melaksanakan kegiatan tersebut dan screening telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun di 2023 sampai 2024, dan hasilnya kita lumayan menemukan suspek-suspek kusta. Untuk saat ini jumlah penderita kusta di Desa Mekarsari yaitu berjumlah 11 orang dan dalam pengobatan. Saya berharap ke depannya masalah kusta ini bisa ditemukan sebanyak-banyaknya, sedini mungkin, agar tidak ada kecacatan atau kasus kusta yang parah sehingga tidak tertangani. Nah, di sini kita selanjutnya itu untuk evaluasi ya, evaluasi atas kegiatan desaku di Desa Mekarsari ini. Kita kan sudah membuat jadwal. Apakah jadwal itu udah kita laksanakan semua atau tidak? Nah, di sini sekarang ini adalah jadwalnya pertemuan forum untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan desaku yang belum dilaksanakan, yang belum terrealisasikan, dan kita akan menjadwalkan ulang kegiatan apa yang akan yang belum terlaksana itu akan dilaksanakan di bulan apa, selanjutnya tindak lanjutnya seperti apa, mungkin seperti itu. Kemarin di timeline waktu pertemuan desaku yang pertama di tingkat puskesmas yang pertama, kita sudah menjadwalkan untuk screening di bulan April. Untuk tujuannya yaitu kita menunggu penduduk yang urban, karena Mekarsari ini banyak sekali penduduk yang urban keluar kota, sehingga kita merasa belum maksimal melakukan screening. Kita merasa masih ada masyarakat yang belum tersentuh nih sama desaku, karena sebagian masyarakatnya banyak yang berdagang, berjualan di luar kota. Nah, kemarin kita menjadwalkan di bulan April itu untuk kegiatan itu, namun sayangnya tidak terlaksanakan karena pasca Lebaran Idul Fitri tersebut banyak sekali kegiatan yang berbenturan dengan jadwal tersebut. Saya juga
Oh iya, untuk selanjutnya mungkin kita akan melaksanakan kembali di bulan Mei minggu ketiga untuk pelaksanaan screening. Nah, mohon juga dukungannya dari Puskesmas dan pemegang program Kusta tingkat Puskesmas Kecamatan Maleber. Sekiranya kalau misalkan ini kita sudah jadwalkan di bulan Mei minggu ketiga. Kalau misalkan kita fasilitator sama kader lupa, tolong diajak, ayo laksanakan. Desanya kalau misalkan lupa juga dari pihak Puskesmas, ini tagih janjinya bulan Mei minggu ketiga mau screening, ayo dilaksanakan. Untuk seperti itu ya. Jadi agar kita segera menemukan kembali kasus kusta sedini mungkin, secepat mungkin, setanggap mungkin, dan semerata mungkin. Jadi seluruh warga masyarakat Desa Mekarsari bisa diperiksa, bisa mendapatkan penanganan bagi yang menderita penyakit kusta. Dan untuk kegiatan kedepannya yaitu mungkin hanya pertemuan forum, sosialisasi mengenai penyakit kusta di acara-acara formal maupun non formal. Yang belum kita laksanakan juga yaitu masuk ke sekolah. Belum kita laksanakan di tahun ini. Kalau tahun kemarin ada, tapi kita ingin tahun ini masuk ke sekolah tingkat dasar sampai ke tingkat menengah atas yang ada di lingkungan Desa Mekarsari. Masalahnya saya yakin walaupun kita istilahnya tidak menginginkan hal tersebut lah, banyak penyakit kusta, tapi banyak dilihat secara kasat mata itu ada anak-anak usia SD terutama yang memiliki tanda-tanda seperti penyakit kusta, seperti bercak-bercak putih. Walaupun kita tidak bisa menyimpulkan hal tersebut adalah penyakit kusta, namun karena itu program yang harus kita laksanakan, jadi kita harus masuk sosialisasi ke tingkat sekolah. Untuk itu dimohon kepada pihak Puskesmas ataupun pihak desa untuk mengadvokasi, menghubungi atau menjalin kerjasama dengan sekolah di wilayah Desa Mekarsari khususnya untuk mengizinkan atau menjadwalkan forum desaku atau Puskesmas untuk memeriksakan penyakit kusta tersebut di sekolah. Nah, itu yang paling saya inginkan, itu saya ingin ke sekolah-sekolah memeriksa anak-anak yang teridentifikasi kusta. Itu mungkin menjadi catatan paling yang saya tekankan. Saya ingin masuk ke sekolah-sekolah bersama tim kesehatan untuk memeriksa anak-anak. Karena anak-anak itu susah kalau disuruh kumpul ke desa, disuruh pokoknya dipanggil di luar sekolah itu, anak-anak itu memang susah gitu. Lantas kalau tidak di sekolah, kita memeriksa mereka pun kurang maksimal. Kalau di sekolah mungkin mereka lebih menurut kepada gurunya dan mereka lebih merasa gimana ya, banyak teman-teman, jadi tidak merasa sendirian lah, seperti itu. Mungkin itu gambaran dari forum desaku. Jadi dari tahun lalu kita sudah melaksanakan lokakarya desa, penandatanganan fakta integritas, itu sebagai tanda bahwa kita benar-benar ingin melaksanakan program kusta di Desa Mekarsari dan menerima perjanjian kerja dan program-program yang NLR hadirkan untuk kita. Bagi mungkin masih ada
yang belum memahami apa sih program desaku, apa sih maksudnya acara ini tuh apa. Karena dari serangkaian tahun kemarin memang acara program itu sudah dilaksanakan, namun mungkin belum maksimal lah pelaksanaannya seperti itu. Nah ini itu jadi tentang penyakit kusta. Penyakit kusta itu sedikit ciri-cirinya yaitu bercak-bercak putih pada tubuh, bercak merah yang tidak gatal. Jadi bila ada guru, kepala sekolah di sekolahnya melihat tanda-tanda seperti itu perlu diwaspadai seperti itu. Di sini juga kita menghadirkan OYPMK ya. 4 orang OYPMK. Nah, itu mereka adalah orang-orang hebat yang pernah mengalami kusta, tapi beliau tidak merasa malu. Beliau berani tampil bersama kita di forum-forum resmi. Beliau tidak merasa dikucilkan dan sebagainya. Karena biasanya penyakit kusta itu pandangan di masyarakat itu menjijikan. Bahkan banyak orang yang tidak ingin dekat dengan orang yang mengalami kusta karena takut tertular. Padahal orang yang mengalami kusta tidak akan menularkan penyakitnya setelah ia meminum obat. Justru kalau orang yang mengalami kusta tidak mau diobati sama sekali, dia akan membahayakan dirinya sendiri, bahkan akan menularkan penyakitnya itu kepada orang-orang di sekitarnya, keluarganya, tetangganya, bahkan lingkungan-lingkungan pergaulannya. Untuk itu kepada setiap stakeholder yang ada di Desa Mekarsari, baik pemerintahan desa, bidan desa, RT RW, kader, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita pahami, mari kita waspadai akan adanya tanda-tanda gejala-gejala penyakit kusta. Karena kalau tidak diobati, penyakit kusta tersebut bisa menimbulkan kecacatan, bahkan bisa menular kepada orang lain. Jadi karena kita sudah menerima program kusta di desa, untuk itu mari sama-sama kita berantas kusta di Desa Mekarsari dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa kasih sayang kita sebagai warga Desa Mekarsari untuk hidup lebih sehat. Mungkin itu saja sedikit gambaran dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Forum Desaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu saya serahkan kepada pembawa acara. Selebihnya atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator lokal Desa Mekarsari, Ibu Anissa Yusiani. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu materi tentang kusta yang akan disampaikan oleh Pak Ajat. Kepada Pak Ajat kami silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mr. Andrew dari TLM Australia beserta rombongan, Pak Ridwan dari Kemenkes, Dr. Udeng dan rombongan NLR, serta Bapak Kepala Desa Mekarsari dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin saya diberikan tugas oleh Forum Desaku untuk menyampaikan tentang ICF, Intensive Case Finding. Mohon maaf juga ini kebelakangan Pak Sukor, mohon maaf. Ini pendek ya. Pada kesempatan pertemuan Forum Desaku ini, seperti perjanjian kemarin yang sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang ICF ya, Bapak Ibu kader, kemudian juga Paslok dan juga anggota forum ya. Baik, senang sekali saya bisa hadir di sini bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya Sudrajat, pemegang program Kusta di Kabupaten Kuningan, mungkin sudah pada kenal. Berbahagia sekali bisa bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu semua di Desa Mekarsari ini, bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di Desa Mekarsari. Seperti dalam sebuah hadis ya yang direwatkan oleh At-Tabari, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita terus berupaya meningkatkan kapasitas kita agar lebih bermanfaat untuk orang lain ya, karena nanti sebaik-baiknya makhluk adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Halo Bapak Ibu semua. Halo. Hai. Ngantuk? Enggak. Coba kalau nggak ngantuk saya tes ya. Kalau saya bilang ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3 ya. Jadi kalau saya bilang itu ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3 ya. Saudara coba dites ya. Siap. Ini. Kalau yang ini. Nah, berarti kan masih pada ngantuk. Kan kalau saya bilang kalau yang ini berarti 3 ya. Yang ini berapa? 2, kan tadi bilang yang ini 2. Tes lagi. Yang ini berapa ini? Ini 1. Ya. Kalau yang ini 3. Yang ini 2, yang ini kan. Oke. Sudah melek semua? Baik, kita akan bahas tentang ICF. Apa itu ICF? Jadi ICF itu adalah merupakan metode penemuan kasus kusta secara aktif dalam program pengendalian kusta ya. Bapak Ibu semua tadi sudah melakukan screening. Tapi screeningnya langsung ya. Bapak Ibu semua langsung memeriksa. Bukan Bapak-bapak nggak ada yang ikut ya. Ibu-ibu semua, ibu-ibu kader nih. Datang melihat ngebukaan baju batur, ningalian tongong batur, ya kan? Nah, itu screening secara langsung. Coba kita pelajari yang ICF ini. Seperti apa metodenya? Apakah menambah berat atau lebih efektif? Ya. Nanti yang bulan Mei ya, dilaksanakan bulan Mei screening. April. Dan kita akan laksanakan di bulan Juni. Mei sekarang ya, Mei ketiga. Baik. Yang akan dilakukan apakah menggunakan yang ini, nanti kita lihat, kita bandingkan ya metodenya. Sama-sama screening yang dilakukan adalah kegiatan penemuan aktif dan juga yang ini juga sama penemuan aktif, tetapi metodenya yang coba kita nanti bahas bersama-sama. Kang Sadi hapunten ya, kapengkeran ku abdi. Teu naon? Kang Ade damang. Oh siap. Kang Dadang ya. Kang Dadang. Ya. Jadi apa sih tujuan ICF? Kalau tujuan screening kemarin apa? Menemukan kasus sedini mungkin. Apalagi tujuan kemarin screening yang Ibu rasakan? Jangan yang bilang karena kekeliling-keliling menurunkan berat badan, jangan ya. Halo? Nah, jadi apa aja nih tujuannya? Yuk kita lihat. Sama ya, menemukan kasus sedini mungkin. Sama enggak?
Sama, oke. Apalagi yang bedanya? Mencegah disabilitas akibat kusta. Jelas, karena kasusnya kalau sedini mungkin ditemukan, tentu disabilitas akan terhindari. Naon sih disabilitas teh? Kecacatan. Wah, pada pinter semua. Mekarsari memang luar biasa ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kalau buku kapus biasa di luar. Kita lanjut ya. Apalagi? Nah, ini memberdayakan keluarga dalam penanggulangan kusta. Kemarin yang datang ibu, yang meriksa ibu, yang buka baju kader. Terus keluarga naon keluarga. Lihatin aja ya. Nah, sekarang ada memberdayakan keluarga. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga? Nanti kita lihat ya. Kemudian menurunkan stigma terhadap kusta. Karena nanti kita bicara kusta, tidak malu-malu, tidak sumput-sumput. Jangan-jangan penyakit etata. Nah, ulah sampai begitu ya. Itu kan menambah stigma. Udah sebutkan kusta, kita menyebut kusta seperti menyebut penyakit yang lain. Kunaon bisul, kunaon kusta ya sama ya. Jadi untuk menurunkan stigma. Urutannya bagaimana nih? Untuk ICF ini nanti ada penentuan lokasi dan sasaran. Tadi lokasi dan sasaran bagaimana nih menentukannya? Karena ibu-ibu sok nyair tara ngalalauk di walungan di taranya pasti milarian tukang mancing di dia tukang mancing di dia. Sendi sok mancing tara mancing. Dadang. Jadi kalau mancing kita cari tempat yang banyak ikannya. Sama ini juga mencari penyakit kusta, kita cari tempat yang banyak kemungkinan banyak kustanya. Di mana nanti kita lihat. Pendistrian format, kemudian nanti ada pengumpulan format, pemilahan format, pemeriksaan bercak dan laporan. Oke, satu-satu kita bahas ya. Oh ya, logistiknya dulu. Logistik yang diperlukan itu format SSF atau format ICF. Kalau SSF itu, ini karena ada Mr. Andrew, saya tulisnya SSF, Self Survey Form. Ya, jadi formulir survei sendiri, mandiri, formulir survei mandiri. Atau boleh kita bilang formulir ICF. Nanti ada bahan KIE, bahan KIE-nya apa aja nih? Bapak Haji masih ada enggak? Ini apa ini? Kipas. Masih ada kipas? Masih ada? Ada. Apa udah habis? Terus apa lagi? Leaflet ya. Masih ada leaflet? Lembar balik. Kemudian apa lagi? Itu untuk bahan KIE ya. Kemudian daftar sasaran. Daftar sasaran nanti kita tentukan dari mana lokasinya mana, berapa yang bisa kita targetkan sesuai dengan anggaran ya, Bu Paslok. Anggarannya misalnya untuk berapa kali gerak, kita tentukan berapa sasarannya. Kemudian format laporan. Ini logistiknya yang diperlukan. Ini format SSF Bapak Ibu semua. Ini yang akan dibagikan kepada keluarga. Nanti di sini ada nama kepala keluarga. Ini nama-nama kepala keluarganya. Ini nama kepala keluarga. Ini nama-nama anggotanya. Ini nama anggota, ditulis semua anggota keluarga di sini. Kemudian umurnya berapa? Kemudian kalau ada bercak di wajah, di checklist. Ada bercak di badan, checklist. Ada bercak di ini apa? Tangan, checklist. Kalau tidak ada bercak, tinggal yang checklist yang ini. Gampang cara pengisiannya. Dan ini diisinya oleh siapa? Bukan oleh kader, tapi oleh keluarga. Kader hanya ngajarin, ya. Kan kita memberdayakan keluarga, ya. Saya enak jalan-jalan ke situ, tapi kalau jalan ke situ diketarik. Ya. Oke. Ini formulirnya. Boleh nanti di sini mau digambarnya lambang desa Mekarsari, mangga, ya. Ketika nanti dari APBDes. Kemudian penentuan lokasi nih, Bapak Ibu semua.
Ini harus koordinasi dengan petugas puskesmas. Jadi kita tentukan lokasi itu kira-kira ada kasus 5 tahun terakhir. Kalau dalam 5 tahun terakhir tidak ada kasus, kita bisa tidak dipilih dulu ya lokasinya. Kenapa sih 5 tahun? Seperti yang kita ketahui bahwa penularan itu terjadi masa inkubasinya 1 sampai 5 tahun ya. Jadi 5 tahun terakhir. Terus berapa sih jumlah keluarganya? Sesuaikan dengan budget, jumlah kader yang terlibat. Kemudian ini ditentukan untuk menentukan lokasi dan sasaran. Halo? Oke, masih ada ternyata. Ya. Ini? Oh betul, ini 1 kan? Yang ini 2, wah masih pada melek. It's very good sir. Oke. Yang ini 2. Lagi. Ini. Oke, oh it's very good. It's okay. Kita lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Kemudian, nah, pendistribusian format SSF. Ya, ini bagaimana caranya? Setiap kepala keluarga diberikan 1 lembar form SSF. Jadi bukan lihat rumah, tapi lihat kepala keluarga. Bisa saja jadi dalam satu rumah ada 2 atau 3 kepala keluarga. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Berikan edukasi tentang kusta dan konsekuensinya kepada keluarga. Jadi sebelum diserahkan itu, ibu-ibu semua berikan edukasi tentang kusta dan konsekuensinya kepada keluarga. Bagaimana coba edukasinya? Tinggal baca lembar balik, tinggal nanti kita coba bahas ya cara edukasinya gimana yang paling efektif. Pada saat pendistribusian juga Bapak Ibu semua ajarkan cara mengisi forum SSF yang tadi, ajarkan cara ngisinya dengan menulis semua anggota keluarganya, kemudian umur dan di mana ada bercak di checklist. Kalau anak di situ kan hanya 6 baris ya, ternyata ada 10 orang belakangnya saja, ya. Kemudian buat janji untuk mengambil kembali forum SSF oleh kader. Jadi Bu, ini formulirnya diisi yang lengkap, semua anggota keluarga diperiksa, di checklist, yang ada, yang enggak ada juga ada checklistnya di belakang yang tidak ada bercak. Nanti 2 hari lagi saya datang, saya ambil. Seperti itu ya. Mau 2 hari, mau 1 hari silakan. Karena kemarin kejadian ketika ibu-ibu datang ke rumah, ada yang lagi ke sawah, ada yang lagi ke kebun, ada yang kemana lagi? Kerja ya, dan sebagainya, sehingga banyak yang tidak ketemu. Ada yang lagi merantau ya. Nah, jadi mungkin 2 atau 3 hari silakan nanti disepakati untuk diambil kembali forumnya itu. Lalu apa sih edukasi keluarga yang bisa diberikan? Kalau ini kader dari mana ya? Ini kader desaku, dari desa mana Pak? Oh, Lebak Wangi, bukan dari sini ya. Ini lagi edukasi kepada keluarga. Apa sih yang harus diedukasikan? Karena kalau tanpa edukasi pasti itu forum SSF tidak akan ditulis, tidak akan diisi. Dan jangan sampai diisi oleh kader. Di Terawang we osi eta ini kayak ayah bercak di anu, itu tidak efektif. Ya. Jadi kita berikan edukasi supaya mereka mau mengisi. Bagaimana nih mengisinya? Halo? Oke. Yang ini 2 benar. Ternyata operator tidak tidur. Bagus. Baik, kita lanjut. Edukasi kusta pada keluarga. Pertama, gali pemahaman keluarga terhadap kusta atau lepra. Itu yang perlu dilakukan. Bu, tahu enggak yang kusta itu yang bagaimana? Misalnya seperti itu ya.
Atau ibu tahu nggak apa itu kusta atau lepra? Atau ibu yang ibu ketahui tentang kusta itu yang bagaimana? Nah, digali dulu pemahamannya. Nanti macam-macam jawabannya. Ada yang udah tangannya begini, ada yang bilang oh itu menular, oh itu keturunan dan sebagainya. Nah, kita nanti luruskan pemahamannya, ya, arahkan dan luruskan pemahaman tentang kusta yang benar. Bahwa itu bukan keturunan, bahwa yang sudah begini itu yang terlambat diobati, bahwa bukan kutukan, bukan guna-guna seperti itu. Kita luruskan. Menular iya, tetapi sangat tidak mudah menular. Bahkan kalau sudah minum obat tidak menular, ya. Ini misalnya, iya itu penyakit menular bu, tapi sangat tidak mudah menular. Karena untuk menular itu perlu kontak erat dan lama. Dan juga bila sudah minum obat, minimal 12 hari minum obat itu sudah tidak menular lagi. Meskipun belum sembuh, belum selesai pengobatannya. Dan itu bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan kiriman atau keturunan, ya. Tapi gejala awalnya hanya bercak putih, bercak kulit yang mati rasa. Yang mati rasa tapi tidak, bila tidak diobati mengakibatkan kecacatan. Bisa cacatnya pada mata, tangan dan kaki. Wah, udah pada pinter. Ini yang dijelaskan. Oh iya, ternyata kusta itu hanya bercak aja ya. Itu. Nah, kita jelaskan nih bercaknya seperti ini nih. Ada yang putih seperti ini. Kita tidak perlu mencari ini mati rasa atau tidak. Tapi yang penting ini gatal atau tidak, nyeri atau tidak. Ketika ada bercak seperti ini, tidak gatal, tidak nyeri, kita curiga itu adalah bercak kusta. Nanti mati rasanya dilihat oleh siapa? Nanti ada Budian. Mana Budian? Halo Budian. Oh di ruangan. Ujung-ujung artos. Ya, ada Bu Dokter. Mana Bu Dokternya? Nggak ikut ya Bu Dokter? Oh ya, mereka yang akan mengejar. Buka pusma, padu miwarang bae, buka pusma dah. Terus parisa bae cuma gitu ya. Tidak meriksa. Jadi petugas puskesmas yang menentukan ya. Yang perlu ibu cari mah tidak gatal, tidak nyeri. Masalah mati rasa atau tidak mah udah petugas kesehatan yang menentukan. Tapi yang penting tahu nih, nah yang begini bercaknya bermacam-macam bercaknya. Ada yang seperti kemerahan seperti ini, ada yang sedikit, ada yang banyak nih, ada yang tersembunyi nih. Ini kurang ajar nih di sini ya template-nya. Dusun ya, kuman teh. Di mana lagi? Nah, ada yang seperti ini, jelas. Ada yang samar-samar. Ada yang hanya satu. Saya kemarin memeriksa, ada pasien, ada petugas yang melaporkan, Pak ini kayaknya kusta, tapi bercaknya tidak ada, tapi ada infiltrat. Ya udah bawa aja ke dinas, ke Labkesda. Saya periksa BTA-nya. Ternyata pas ketemu bercaknya ada, tapi samar sekali, nggak kelihatan. Kemudian ketika saya ambil bubur kulitnya, periksa laboratorium, itu positif 3. Positif 3 itu berarti kumannya banyak. Kalau kumannya banyak, potensi menularkannya juga besar. Padahal bercaknya tidak sejelas ini, tapi positif 3. Jadi kita harus betul-betul jeli. Ada yang begini bercaknya. Mungkin kalau ibu memperlihatkan gambar ini membawa infokus aja ya, jauh susah ya. Yang ada di kipas aja, yang di kipas, yang di itu. Di lembar balik ada ya. Ketika lembar balik gak usah dibaca semua nih, yang foto-fotonya aja yang dijelasin ya. Nah ini ada juga yang seperti ini banyak nih tuh. Nah ini agak menonjol, ini rata, ini menonjol, ini tidak berbatas tegas yang ini nih. Ini bercak kusta semua, tidak gatal, tidak nyeri, dan petugas memastikan dia mati rasa atau tidak. Ada juga yang agak bentol-bentol seperti ini. Ada, ya. Meskipun hanya satu, kelainannya di sini, hidungnya masih bagus, matanya masih bagus, masih bisa nutup muka ya. Tapi karena ada bercak ini dan bercaknya mati rasa, ini udah kusta. Padahal orangnya masih ganteng, ya. Ini yang ada di depan kita nih,
ganteng-ganteng kan? Ini Mas Sandi nih ya. Mas Sandi yang masih SMA ya. Ada Kang Dadang. Halo Kang Dadang. Bujangan atau bujangan kadek? Bisa anu jadi mau nanti. Bisa ada yang mau jadi ngangkat menantu. Itu siapa? Gilang. Tangannya mana Gilang? Boleh gini kan aja, jangan malu-malu. Gilang kelas berapa? Hah? Kenapa Gilang tangannya begini? Coba sok Gilang gini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Gilang tangannya begini karena dia putus dulu ya obatnya, putus dulu. Karena ibunya tidak percaya. Dan ini jangan ada lagi yang seperti ini, kasihan Gilang tuh. Gilang mau jadi apa nanti udah gede? Cita-citanya? Hah? Polisi? Oke, polisi. Nanti bisa insya Allah, makan yang banyak nanti kita perbaiki ininya ya. Nanti ketemu dengan Bapak Ajri yang manis, manis enggak? Mas Dadang dan banyak lagi nanti. Jangan lihat dokter Udeng ya, nanti dokter Udeng. Nanti didekatin terus sama dokter Udeng nih. Dia udah disabilitas 2. Ya. Kita jelaskan. Jangan sampai bercak yang diabaikan, ketidakpercayaan, bukan kemaluan, dusunnya kemaluan. Rasa malu yang besar itu mengakibatkan ini seperti ini nih. Matanya ini, tangannya, kaki, ini tangannya, ini kaki ya, terbalik tadi. Jangan sampai ada di masyarakat Desa Mekarsari yang begini, yang terlambat. Tidak apa-apa ditemukan yang banyak. Yang penting jangan dalam keadaan seperti ini. Karena kalau ditemukan hanya berupa bercak-bercak saja, yang putih akan sembuh dan tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Jadi pasti, jadi ke keluarga itu sedikit memberikan edukasi, sedikit nyingseunan. Teu naon nyingseunan. Ya. Itu. Ini yang terlambat ditemukan dan diobati. Itu edukasi yang diberikan, ya. Kondisi ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Ketika kita temukan dalam keadaan dini hanya berupa bercak putih saja, ini tidak akan terjadi. Lalu, nih apa yang harus dilakukan keluarga? Nah, jelaskan pada keluarga. Pertama, periksa seluruh anggota keluarga. Ya, halo, oke. Kalau yang ini berapa? 3, oh mantap. Masih melek. Sandi dites ya. Ini berapa? Ternyata Sandi mantap. Ini 1. Masih ingat ya? Tidak ini. Hebat. Oke, lanjut. Periksa seluruh anggota keluarga. Periksa oleh siapa? Periksanya oleh siapa? Halo, yang akan this is a lazy hunter. Lazy hunter, pemburu bercak. Page hunter. Page hunter. Ini. This is a beautiful woman and a strong woman. Okay. Dari cantik ini. Oke, saya tanya lagi. Periksa seluruh anggota keluarga. Siapa yang harus meriksa? Siapa yang harus meriksa? Keluarganya, betul. Oh, mantap Ibu. Bu Kubu. Pak Kubu kayak pasihan hadiahnya di bumi. Jawabannya mantap. Tiap wengi, aduh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Kubu. Mantap sekali. Betul. Keluarganya yang periksa. Bukan kita, bukan kader, bukan petugas kesehatan. Atau budian bisa-bisa jadi kurus kayak pemeriksaan seluruh anggota keluarga di Mekarsari ya. Periksa seluruh anggota keluarga. Yang kedua, cek adakah bercak kulit putih kemerahan yang tidak gatal, tidak nyeri. Itu yang dicari oleh keluarga. Ada nggak bercak yang bercak kulit warnanya putih atau kemerahannya kayak tadi ya? Ada yang rata, ada yang menonjol, ada yang berbatas tegas dan sebagainya. Yang tidak gatal dan tidak nyeri. Justru karena tidak gatal, tidak nyeri, dianggap tidak masalah.
Padahal itu adalah gejala dini kusta. Buku ngajawab di sekali di ngajawab kupaku dipamesakeun beliau. Ya Pak Bu. Terus nanti ya catat dalam formulir SSF. Kita kan udah berikan formulirnya ya. Catat namanya, umurnya, checklist yang ada bercak. Oh ada bercak di kaki, checklist yang ada tulisan kaki. Kemudian berikan formulir SSF kepada kader yang mengambil kembali formulir SSF. Ya. Jadi ketika kader datang sudah terisi semua. Kalau perlu yang ngembara sana pulang heula. Pulang ya aya SSF. Kudu diisi. Ya. Terus bawa anggota keluarga yang ada bercak untuk dipastikan bercaknya kusta atau bukan. Itu yang harus dilakukan keluarga. Beritahu keluarga ya. Kemudian, nah ajarkan nih cara cari bercaknya. Cara cari bercaknya adalah dengan pencahayaannya yang betul. Gunakan cahaya matahari yang tidak langsung. Jadi kalau ada cahaya matahari, pemeriksaannya harus siang hari. Kalau malam hari kan nggak ada sinar mataharinya, sinar lampu itu kurang bagus. Harus sinar matahari tidak langsung. Oke, ulah bari moyan ya. Pemi bari moyan kan ada bayangan dan sebagainya jadi tidak kelihatan. Kemudian bisa gunakan cahaya dari jendela, ya. Nanti anggota keluarga yang diperiksa nih diminta menghadap cahaya, jadi menghadap jendela yang diperiksanya. Dan pemeriksanya tadi mungkin ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya atau siapa membelakangi cahaya membelakangi jendela. Jaraknya kira-kira 1/2 meter. Itu untuk mencari bercak. Ya, tong bari calik dina ieu, ayo tinggalin bercakna dibulak-balik karunya. Dan juga jangan sampai malam ya. Malam itu enggak terlalu ini. Seluruh tubuh diperiksa dengan tetap menghargai privasi. Kalau dengan keluarga kan tidak ada privasi, enak saja. Makanya bisa lebih leluasa meriksanya, mencarinya. Ya, sok ibu kader ketika mencari bercak yang laki-laki kan ada izinnya. Dan mungkin si yang diperiksa juga izin ya, malu. Jadi privasinya ini. Nah, kalau ini enggak. Jadi makanya keluarga yang meriksa supaya privasi jadi tidak menjadi hambatan. Terus sistematis dari yang depan dari atas ke bawah. Lihat permukaan kulit seluas mungkin. Wajah, leher, bahu, lengan bagian depan, perut, dada, paha depan, betis. Sudah selesai baru bagian belakangnya dari leher, telinga, kemudian punggung, pinggang, pinggul, paha belakang sampai telapak kaki. Begini, telapak kaki, ya. Semua terlihat seluas mungkin permukaan tubuh. Ya. Nah, kalau ada bercak baru catat di sini di formulir ini. Sok namina bapan heula saha, umur sabaraha, wajah aya, on teu aya, udah strip atau kosongkan. Ini apa? Telinga. Terus ini badan. Apa ini lagi? Tangan, kaki dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada ya udah. Pak Ridwan, lagi di luar ya. Oke, bisa ada titipan apa? Kalau Pak Ridwan ada titipan borok, ada nggak borok? Nah itu. Terus semua diisi, nanti baru yang lengkap. Kalau memang lebih dari 6 bisa di belakangnya. Kemudian buat janji untuk pengambilan form SSF ya. Kapan mau diambil? Tadi ya 2 hari 3 hari enggak. Jam berapa akan diambil oleh kader? Jadi tinggal mengambil saja. Terus kemudian diharapkan semua anggota keluarga sudah dipastikan ada tidaknya bercak. Berarti udah diperiksa, udah dilihat ya. Kemudian formulir SSF yang sudah diisi lengkap, formulir SSF sudah diisi lengkap saat diambil kembali. Ya tadi. Nah
ini kan dalam saat pendistribusian, pembagian formulir. Kemudian bagaimana nih saat pengumpulan? 2 hari ke depan datang lagi kan Ibu sesuai janji. Halo, siapa yang punya janji? Kok pada diam? Jadi kan tadi janji ya, 2 hari ke depan akan diambil. Nah ini diambil. Ketika diambil apa yang harus dilakukan? Ketika dikumpulkan, pertama pastikan formulir SSF sudah diisi lengkap dan benar oleh keluarga. Tingali, ibu ayah sabaraha anggota keluargana di dia ayah 7, tingali ada 7 enggak? Udah di checklist belum nih semua? Kalau misalnya yang ini mah ayah menuju ke mana? Di Bekasi menuju Icalana, tulis tidak ada di tempat, di keterangan saja ya. Jadi dipastikan. Jadi ulah padu, Bu titipkan mereka tukang warungnya kayak di sana gitu ya. Tapi dipastikan ya, dilihat. Kemudian ketika kita melihat kan ada nih yang di checklist. Undang nih anggota keluarga yang ada bercak untuk diperiksa oleh petugas kesehatan. Bu nanti ini si A misalnya datang ya di pemeriksaan. Karena nih bercaknya harus diperiksa oleh petugas. Nanti ada Bu Dokter, ada Bu Dian dan sebagainya dari puskesmas di balai desa misalnya ya, di pustu misalnya atau apa nanti ditentukan. Nah ditentukan tempatnya di pustu tanggal sekian jam sekian, misalnya di balai desa tanggal sekian jam sekian, langsung diundang ya. Dan tentu ini sudah ada kesepakatan dengan puskesmas sebelumnya ya, sehingga ketika ibu-ibu datang mengumpulkan udah tahu oh harus mengundang di mana dan kapan. Ya, kemudian setelah itu dipilih, dipilih, dinondi. Halo, dipilih, di apa lagi? Formulirnya dipilah kumaha sih? Nanti pilahnya pisahkan formulir SSF yang ada bercak dengan yang tidak ada bercak. Oh keluarga ini ada bercak sebelah sini. Oh keluarga yang ini nggak ada bercak, pisahkan. Ini ada, nah gitu terus ya. Pisahkan mana yang ada bercak, yang ada bercak. Meskipun dalam satu keluarga itu hanya 1 orang yang ada bercak, pisahkan. Nah udah gitu baru hitung nih dan catat formulir yang ada bercak dan berapa orang yang ada bercak. Supaya nanti kemudian bisa menentukan berapa lama, berapa orang yang akan datang. Bu Kapus nanti bisa menentukan berapa orang nih yang datang ke sini. Dari formulir yang dikumpulkan misalnya ada 10 formulir yang ada bercak. Dari 10 formulir itu ada 20 orang yang ada bercaknya. Oh berarti Bu Dian itu harus meriksa 20 orang. Bisa 1 hari juga beres. Nah, pas ketika dikumpulkan misalnya ada 50 orang, tapi pingin 1 hari, nanti Bu Kapus yang ini. Oh 2 orang, 3 orang yang turun. Nah seperti itu ya. Kemudian koordinasikan dengan petugas kesehatan mengenai jumlah keluarga yang dengan bercak dan jumlah anggota keluarga yang tadi ya dikoordinasikan supaya berapa orang yang bisa turun. Lalu baru pemeriksaan nih. Nah ini gambar siapa nih? Gambar siapa ini? Itu saya lagi kurus. Halo, nggak percaya? Suruh nengok ke sini coba. Nggak bisa ya. Itu saya lagi kurus. Tahun berapa itu? Pemeriksaannya ya. Nah ini tugas ibu-ibu kader nih, fasilitator lokal dan juga anggota Forum Desakup memastikan. Pastikan semua yang ada bercak datang untuk diperiksa. Kumaha we cara nama? Cek pakuwut ya. Nu aya bercak punya bantuan BLT, lamun teu datang moal dibikeun BLT-na. Bisa aja Paku. Disingseunaan gitu. Ya. Tah gitu. Ya, memastikan. Kemudian rekap dan laporkan yang hadir dan yang tidak hadir. Oh dari 50 yang ada bercak yang hadir hanya 30 dilaporkan. Buat tindak lanjut untuk anggota keluarga yang mempunyai bercak tetapi tidak hadir. Nanti nih yang tidak hadir ini mau di apa nih? Daek gak Bu Bidannya, daek gak mau gak diajak jalan? Kita mungkin yang dari Muhara tidak mau ke balai desa, udahlah petugasnya ke Muhara aja langsung. Yang di atas teh apa yang di atas teh? Glamping ya. Yang gamping turuna rada ieu bisi leueur nah geus urang nu naek ka ditu gitu.
Itu tindak lanjutnya bila tidak ada. Baru laporkan. Apa nih yang harus dilaporkan? Jumlah kakak yang ada di lokasi sasaran. Kita misalnya akan menginginkan di daerah Gamping. Di Gamping itu ada berapa nih kakaknya? Terus berapa nih kakak yang diberikan formulir? Terus kemudian berapa kakak yang mengembalikan formulir? Kemudian berapa kakak yang ada bercak? Kemudian ada berapa orang yang ada bercak? Kemudian jumlah orang yang bercaknya diperiksa oleh petugas. Kemudian jumlah kasus yang ditemukan. Itu gampang laporannya. Dan barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya suatu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Kita diberi kesempatan untuk menolong sesama kita di Desa Mekarsari ini. Karena ibu-ibu semua adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diberi kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk menolong sesama kita agar Allah nanti kita menolong di akhirat. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, dan untuk pertanyaan segala macamnya nanti akan dipandu dalam diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya seputar tentang pemaparan yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ajat. Kami silahkan sebelum nanti dilanjut dengan diskusi dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Desaku di Desa Mekarsari. Barangkali ada yang tidak dimengerti atau yang belum dipahami, kami silahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di forum ini untuk menyampaikan. Silahkan. 3 penanya. Ya. Baik, sebelumnya saya mau bertanya. Tadi dipaparkan tentang metode pemeriksaan secara ICF ya model pemeriksaannya. Nah tadi itu ada format SSF ya Pak. Nah format SSF itu kan pemeriksaannya langsung oleh keluarga, dan format tersebut diberikan kepada keluarga dengan jumlah kakak ya Pak. Berarti kalau kita mau melaksanakan screening dengan cara tersebut, Mekarsari harus menggandakan 1.300 lembar format SSF tersebut. Nah, itu formatnya disediakan dari dinas atau dinas hanya ngasih soft file, desa memperbanyak atau bagaimana? Karena hal tersebut kan pasti masuk ke anggaran ya Pak. Karena itu ada penggandaan dan segala macam. Mungkin untuk kader yang mengumpulkan itu memang sudah ada petugasnya masing-masing. Nah, yang saya tanyakan itu formatnya itu loh. Karena Mekarsari itu banyak 1.300 kepala keluarga. Kalau kita ingin melaksanakan secara keseluruhan, berarti semuanya harus tersentuh. Begitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Ada 1.000 lebih kakak ya di Mekarsari. Pertama tadi kita tentukan lokasi dulu. Mungkin tidak sekaligus 1.000 dulu. Berapalah yang mau ini, misalnya di Gamping. Ada berapa kakak? Gamping apa Gamping? Gamping. 120 berarti 120 lembar. Nah, formulir itu dalam 1 lembar kertas F4 itu bisa 2. Jadi bisa dipotong. 2 ya. Jadi jadi misalnya kalau kita perlu 120 lembar berarti hanya fotokopi 60 lembar. Dan nanti soft file-nya akan saya berikan ke Bu Kapus. Kalau bilang
beliau bilang berikan sop payungnya. Berarti beliau udah nyiapin nih, mau disiapin sama puskesmas. Oh, mantap sekali ya. Ya, dan boleh dirubah nih. Atasnya mau ditambahin logo apa, kata-kata apa, silakan. Silakan. Ya, yang penting intinya bahwa di situ ada nama, ada umur, dan ada lokasi bercak di mana, itu yang penting. Kalau lainnya mau ditambahkan, misalnya mangga, pilih Pak Ulis pada ayah promosi naon mangga ditambahkan, gitu ya. Itu jadi mungkin yang anggaran sekarang mau berapa, nah nanti untuk tahun depan bisa dianggarkan juga untuk fotokopi itunya ya. Begitu Bu, terima kasih. Sekalian Pak, satu lagi, ini mungkin di luar dari materi tadi ya, karena masih ada kasus yang mengganjal di Desa Mekarsari yang itu yang nggak mau minum obat, ya Bu, yang di Muhara masih nggak mau minum obat, masih. Nah itu yang menjadi hambatan kami tuh gimana gitu caranya supaya si penderita itu mau minum obat. Pendekatan sudah dilakukan ya Bu, tapi ya seperti itu. Kami belum menemukan solusinya sama sekali. Mungkin dari pihak puskesmas atau dinas kesehatan bisa turun langsung lah. Kami mohon sekali bantuannya karena memang kami sudah berusaha tapi ya seperti itu. Oke, bukan hanya di Mekarsari, ada beberapa daerah yang seperti ini, yang tidak mau berobat padahal udah jelas-jelas kusta ditegakkan diagnosanya. Sama kami juga sudah melakukan edukasi, sudah melakukan sampai nyingsinan lah, tapi tetap tidak mau. Kemarin kita sudah melatih para OYPMK. Nah, OYPMK ini yang ingin menjadi teman teman apa namanya? Menerima curhat, peer educator ya. Jadi teman sebaya. Cuma kemarin dari 15 yang diundang hanya 8 yang datang. Ada Kang Sandi nih yang itu, Kang Dede nu cakep, Kang Dadang nu cakep tapi masih jomblo. Kang Dadang, senyumnya tuh lihat. Tadinya juga ingin ini siapa yang situ? Gilang ya, tapi Gilang karena masih kecil nggak diizinkan kayaknya ya untuk hadir. Nih yang nanti akan mengajak. Biasanya kalau dengan yang udah mengalami akan lebih tersentuh. Juga Bapak Ibu semua, di kita punya tokoh-tokoh agama yang jadi panutan. Nah itu mungkin tokoh agama dulu nih yang disentuh. Sehingga nanti bisa mengajak, bisanya nurut nih kalau tokoh agama. Ke gurunya juga. Ya. Nah itu mungkin bisa nanti. Tapi selain itu kami juga siap. Ketika kami diminta datang, siap. Tapi orang-orang yang tadi yang potensial-potensial ini ada di desa itu juga harus dilibatkan untuk mengajak berobat. Ya. Bahkan kita ingin tadinya ada 2 OYPMK, yang satu dalam keadaan tidak disabilitas, yang satunya disabilitas, sehingga bisa dibandingkan. Nih contoh yang terlambat, ini contoh yang tidak terlambat. Jangan sampai seperti ini. Ingin seperti itu. Tapi belum ada yang bisa dibandingkan 2. Ya, baru ada OYPMK yang kemarin orang-orang yang hebat-hebat tapi nggak ada yang dalam keadaan disabilitas. Nanti ke depan mudah-mudahan ada. Sehingga orang bisa lihat, oh ini buktinya. Ini yang diobati tidak apa-apa, tidak disabilitas karena memang cepat diobati, tidak terlambat. Oh yang ini yang disabilitas karena terlambat, terputus dan sebagainya. Itu Bu. Jadi sebelum saya mungkin kami turun juga silakan. Nah, karena kami juga kadang sudah sampai misalnya Bu, ngabudahnya, ngabudah tetap tenurut gitu. Tapi kalau dengan tokoh-tokoh yang itu bisa. Itu barangkali Bu Paslok jawaban dari saya sedikit mudah-mudahan menginspirasi dan bisa dikembangkan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan atau diperjelas dari narasumber yang tadi materi yang telah disampaikan seputar tentang kusta, bagaimana penanganan dan pengendaliannya. Silahkan. Satu lagi penanyanya, silahkan.
Ada? Ada? Mister? Ya. Cukup? Ya, cukup. Dari Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang ditanyakan? Nggak ada lagi? Cekap. Ya, terima kasih kepada narasumber dan kepada peserta Forum Desaku. Acara penyampaian materi tentang kusta telah dilaksanakan, telah selesai. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu diskusi tentang pengendalian kusta yang ada di Desa Mekarsari, yaitu di Forum Desaku Desa Mekarsari. Kami silahkan kepada Bapak Ibu untuk melihat dan mengamati perjalanan-perjalanan baik yang tadi disampaikan oleh fasilitator maupun di aktivitas ibu bapak di keseharian. Barangkali ya masih tadi salah satu contoh, ada yang terkena kusta ketika didampingi minum obat, dia tidak mau sampai difasilitasi ke rumahnya, tetap dia tidak mau minum obat tersebut kan gitu. Karena apa? Karena memang gejala atau kusta yang dirasakan atau yang dihadapi itu belum ke tahap kecacatan. Jadi mereka merasa tidak terjadi apa-apa, tapi kalau sudah terjadi ya mereka akan sadar kan gitu. Padahal di kita itu di Desa Mekarsari telah kita dihadirkan yang sudah cacat kustanya. Pada saat itu mungkin masih ingat, pada saat tahun kemarin di bulan September kita kehadiran yang dari Cirebon ke sini untuk menggugah jangan sampai terjadi atau terkena kusta dan menular. Itu yang kita hadapi, dan bagaimana ke depan supaya penanganan kusta ini lebih masif dan lebih terstruktur lagi. Artinya banyak warga Desa Mekarsari yang terselamatkan dan tidak terjadi kecacatan. Kalau sudah terjadi kecacatan, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri itu akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi misalnya tangannya setelah telah tiada, telah mati rasa segala macam kan itu, kakinya atau apanya kan itu sangat, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri itu akan susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Jadi barangkali dari ibu bapak ini ada yang ingin disampaikan bagaimana cara pengendalian kusta di Forum Desaku di Desa Mekarsari. Karena apa? Karena pertemuan 1 bulan sekali itu agak sulit. Agak sulitnya karena ya berbagai macam keperluan dan kepentingan, akhirnya kita mengadakan acara pertemuan Forum Desaku itu sebulan sekalinya agak terhambat kan gitu. Seperti kemarin kejadian, atau kita akan berencana melakukan screening, tapi ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang tidak bisa kita hindari, akhirnya belum terlaksanakan dengan baik. Nah, ke depan dengan kita memahami karakteristik warga kita, bagaimana cara pengendalian kusta yang ada di Desa Mekarsari. Karena apa? Karena permasalahan kusta ini memang agak sulit deteksinya. Selain dari kesadaran warga masyarakat yang terkena kusta tersebut, bagaimana supaya stigma atau pemahaman negatif tentang kusta itu
bisa dipahami oleh seluruh warga yang ada di Desa Mekarsari. Jangan sampai kusta ini merusak dari anggota tubuh keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang ada di Desa Mekarsari. Kedepannya harus dikuatkan baik itu kemampuan kader, kemampuan fasilitator untuk pelaksanaan masalah kusta. Dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan tidak tentang perjalanan penanganan kusta di Desa Mekarsari? Kalau ada, kami silahkan. Bagaimana kedepannya supaya lebih lebih struktur lagi dan lebih masif lagi dalam penanganan kusta di Desa Mekarsari. Kami silahkan kepada Bapak Ibu, karena ini dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak, para pihak yang ingin hidupnya lebih sehat dari penyakit kusta, ingin bisa normal kembali itu. Dan kebetulan saya juga termasuk yang ikut terlibat atau OPYMK yang ada di Desa Mekarsari. Walaupun bagaimana, ya alhamdulillah bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali setelah masa pengobatan itu 6 bulan. Dan itu saya kemarin ikut juga yang peningkatan kapasitas OPYMK yang 8 orang, yang pelaksanaannya di Prima Resort di Kuningan 3 hari melaksanakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, jadi semangat lagi dan terus untuk memberikan motivasi kepada OPYMK yang lain supaya apa? Supaya bisa normal kembali, hidup bermasyarakat dan ikut terlibat dalam hal-hal yang positif untuk keluarga, lingkungan, dan untuk desa yang nantinya memberikan arah kemajuan pembangunan di negara tercinta kita. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau evaluasi diskusinya, silahkan. Supaya apa? Supaya ada peningkatan dalam kita melaksanakan amanat dari Bapak Kepala Desa selaku pemangku kebijakan dalam penanganan kusta di Desa Mekarsari. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mister. Bapak Ibu, hanya menambahkan kilas balik dari pertemuan hari ini. Saya selaku kader kesehatan dari Desa Mekarsari sekaligus penanggung jawab kader yang ada di Desa Mekarsari. Untuk menyikapi pertemuan hari ini, kesimpulannya dan mungkin ada tambahan sedikit yang akan saya sampaikan ke teman-teman kader semua, termasuk ke fasilitator dan juga Ibu Kepala Puskesmas Maleber. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak untuk stakeholder yang ada di Desa Mekarsari dalam capaian penanganan kusta yang ada di Desa Mekarsari. Alhamdulillah, di tahun ini ada sedikit penurunan penemuan kusta yang ada di desa. Dari tahun lalu berjumlah 23 orang, sekarang hanya tinggal 11 orang. Satu diantaranya 1 anak dan 10 orang dewasa. Semoga kedepannya penyakit kusta yang ada di Desa Mekarsari tersapu bersih dengan adanya gerakan seluruh stakeholder yang ada di desa dalam screening kusta di desa kita. Yang belum tercapai memang pelaksanaan screening itu di sekolah dan mungkin tidak bisa dilaksanakan bulan-bulan ini, Bu Neng. Kami mohon maaf dari kader
Soalnya sekarang udah menuju libur. Mungkin untuk ke sekolah kita bisa melaksanakan itu di bulan Juli Agustus. Kalau bulan sekarang mungkin kita fokus ke masyarakat dulu. Dan tadi ada masukan dari Pak Ajat bahwa screening itu harus door to door atau kakak yang ditujunya ya. Jadi mungkin ekstra kader dipinta ekstra kerja kerasnya. Dalam hal ini mungkin mohon bantuannya juga ke kepala dusunnya masing-masing atau Pak RT-nya untuk membantu kita memberantas kusta yang ada di dusun kita masing-masing. Betul tadi apa kata beliau bahwa tidak harus satu kali screening itu satu desa full, dan karena memang membutuhkan banyak, bukan anggaran ya, anggaran mah udah pasti, kertas yang harus kita siapkan, formulir yang harus kita siapkan, dan kita juga nggak mungkin bisa ngeprint dalam ribuan lembar satu bulan, itu nggak mungkin. Kemarin aja kita udah pernah nyoba ngeprint buat screen polisi yang dari BKKBN ya, dari PLKB itu padahal cuma 200 lembar, tapi Allahu Akbar sampai pas udah ngeprint nggak kepake, kan mubazir ya. Nah untuk itu kita akan melakukan screening itu per blok Bu. Nanti mungkin mulai minggu ketiga bulan Mei mau dilaksanakan, lebih baiknya di dusun ini dulu aja. Dusun Kadatuan difokuskan untuk rekan-rekan kader dusun Kadatuan berserta jajarannya. Mohon bantuannya, kesiapannya, kami akan melakukan screening di bulan Mei minggu ketiga. Setelah itu Kadatuan sudah rampung, insya Allah kita berangkat ke dusun 2 dan seterusnya sampai screening satu desa kita laksanakan semua. Mudah-mudahan dengan langkah tersebut desa kita terbebas dari kusta. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kader. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hamidah. Dari yang lainnya ada lagi Bapak Ibu untuk diskusi untuk pelaksanaan di Forum Desaku Desa Mekarsari dalam rangka kita mengurangi yang terkena penyakit kusta. Ada? Atau dirasa cukup? Ya silahkan Pak Warson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini usulan dan tambahan dari saya sebagai humas di forum Pak, Forum Desaku Desa Mekarsari ya. Yang pertama mungkin kami welcome Pak. Welcome in Mekarsari ya. Welcome. Welcome to Desa Mekarsari ya. Atas kedatangannya kami ucapkan terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. Pertama kami minta perhatian dan butuh, yang sangat butuh tambahan screening ya, untuk mengurangi pasien kusta. Mungkin dalam hal ini yang telah kita terdeteksi itu sudah terurai atau sudah mengerucut Pak. Tapi alangkah kita lebih hati-hati tatkala kita tidak menganalisis
secara detail, karena ada yang malu-malu atau ada pula yang karena dia takut dikucilkan dan sebagainya, jadi dia tidak transparan dengan keadaan dirinya. Contohnya dalam bercak, kami seringkali melihat orang itu ada di tubuhnya itu bercak merah-merah atau yang putih ya, kayak kalau dulu mah itu namanya kadas, kurap, kapur ya. Nah, hapur ya, kadas, kurap, hapur itu dianggapnya penyakit biasa, bukan penyakit kusta. Tapi alangkah kita lebih hati-hati Bu Kapus tatkala kita mendapatkan orang seperti itu, melihat bahwa bercak yang putih itu adalah bercak yang biasa. Ya, kita untuk minimalisir ya penyakit kusta yang akan datang, karena terutama di Tonggoh ya, itu di tempat pemukiman yang sangat ada yang sampai gini ada, tapi alhamdulillah dia telah terscreening, dan mungkin untuk lebih dia percaya diri, kita dari Forum Desaku untuk memberikan motivasi untuk tidak dia rendah diri gitu kan, karena setelah dia merasa saya itu keturunan kusta, apalagi dari ibunya atau bapaknya sampai dia kena, itu kan membuat dia frustasi, bahkan untuk bergaul pun itu susah. Nah, di sini alhamdulillah dari Puskes telah memberikan satu dorongan motivasi untuk yang punya penyakit kusta, bahwa itu bukan penyakit yang katanya turunan, apalagi kalau waktu itu disapa ya kalau bahu lama gitu ya, itu kan statement seperti itu tidak boleh ada gitu. Mungkin dari Forum Desaku dan dari Dinas Kesehatan untuk kita menyediakan anggaran dan sarana dan prasarana untuk mengadakan lagi screening ulang atau lanjutan. Ya, barangkali ada penyakit kusta yang belum kita terdeteksi. Terima kasih, mungkin itu hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada lagi yang ingin disampaikan dalam diskusi Forum Desaku ini? Masih ada atau tidak ada atau bagaimana? Kalau dirasa sudah, ya, karena dari kita ada pertanyaan barangkali dari yang hadir di sini. Cukup. Money. Ya, menyampaikan terima kasih. I just want to say, Kepala Deska and to men and women here, thank you very much for the invitation to come here and meet you and to hear about the leprosy program. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Kades, Bu Kapus dan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu dari Forum Desaku ya, atas kesempatan mengundang Pak Indro dan tim untuk datang sini dan bertemu itu. I also enjoyed the silat, that is very good, and the song, that was very good, so thank you for that. Ya, terima kasih juga untuk tadi ada pertunjukan penerimaan ya, dari budaya silat, dan juga ada lagu juga untuk mengiringi kedatangan kita. Terima kasih banyak. I also interested to hear the training from the Wasor
So that was interesting. Now I can count 1, 2, 3 and ini, yang ini, and kalau yang ini. So I'm also learning and being trained. Ya, jadi tadi Pak Ajak tuh kasih permainan kecil, ternyata Pak Andrew udah bisa belajar tuh. Nanti dia merasa tertarik sekali dengan latihan tadi dari Pak Ajak dan juga dari game yang kecil tadi tuh. Ya, sekarang dia udah hafal. Ya. 1, 2, 3. Mudah-mudahan tidak ada tes lagi ya. So I will be interested to meet some people afterwards so I can learn more about the story of some of the people here. I think that will be very interesting, so I look forward to that. But thank you for this opportunity. Yeah. Terima kasih untuk kesempatan ini dan juga Pak Andrew. Nanti setelah ini dia akan mungkin bertemu dengan beberapa orang sekalian yang mau tanya lebih jauh ya dari teman-teman tersebut. Itu juga untuk membuat cerita nanti yang menarik untuk dibawa ke semuanya. Begitu. Terima kasih. Thank you. Oh baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dari Kementerian Kesehatan kami menyampaikan cukup apresiasi ya, sangat senang karena kusta tidak bisa diselesaikan hanya dari bidang kesehatan saja. Kusta tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kusta harus bersinergi antara masyarakat, pemerintahan, kader dan semuanya. Karena kalau kena kusta, sosial ekonomi bermasalah, ada stigma, ada budayanya seperti itu. Nah di forum ini kami hanya menyampaikan sedikit apa yang dilakukan Bapak Ibu mungkin akan bermakna besar untuk negara ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Sedikit yang Bapak Ibu curahkan untuk penyakit kusta mudah-mudahan menjadi dampak besar pada negara ini. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Karena negara ini kita ini dekat nomor 3 di dunia penyakit kusta. Harusnya penyakit kusta sudah tidak ada lagi di Indonesia, tapi masih banyak. Nah mudah-mudahan kalau Bapak Ibu nanti anak cucu mengenal nanya, Bu emang ada kusta? Dulu ada kusta ya Bu? Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Mungkin generasi anak kita, generasi cucu kita, mudah-mudahan dia menanyakan apakah masih ada kusta. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu sudah merasakan bahwa kami juga ikut andil dalam menghilangkan kusta di Indonesia. Minimal nurunin, ya. Masa nomor 3? Setuju ya Bapak Ibu? Nomor 3 di dunia? Enggak ya? Itu keren loh juara 3. Kalau bola kaki bisa masuk piala. Piala dunia kata piala ini. Nah, tapi kalau jangan sampai kustanya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan
dengan bersinergi semua dari Australia juga, dari kepala desa, dari puskesmas, semua dan NLR mengenal semuanya, dan terutama kepada bapak ibu-ibu yang mama ini, ibu-ibu inilah yang ngontrol kesehatan gitu. Ya, kalau bapak sakit, bapaknya pasti kemana? Ke ibunya. Kalau anaknya sakit kemana? Nah, jadi ibu jangan sakit, ya, karena apalagi kusta jangan. Jadi ibu melihat anaknya, melihat keluarganya, melihat suaminya, melihat orang tuanya, apakah masih ada di sekitar kita. Kalau tidak, kalau ada, segera laporkan kepada puskesmas. Kami mutunya semakin cepat ditemukan kusta, semakin terhindar dari kecacatan dan kematian atau yang penyakit yang kalau di situ yang menyertainya. Mudah-mudahan titip stigma jangan ada lagi. Semakin cepat disembuhkan. Kalau kusta disembuhkan, minum obat itu kalau mukanya nanti bisa mulus lagi. Asal cepat ditemukan. 6 bulan ada, kalau bisa sebelum 6 bulan ada bercak, ada putihan, itu kalau cepat diobatin akan hilang lagi ya. Sebelum 6 bulan, secepat-cepatnya. Terima kasih. Kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Barangkali dari NLR Pak Dokter udah. Ya. Saya hanya sedikit saja. Bapak Ibu sekalian, ternyata nun jauh di suatu desa, di Desa Mekarsari, di tempat yang jauh dari kota, dari Bandung, dari Australia, ternyata ada sekelompok Bapak Ibu yang masih mau mencurahkan waktu. Bahkan kita lihat teman-teman dari orang yang pernah menderita kusta pun berkumpul di sini. Bapak Johan yang sudah dikenal walaupun dia dari perangkat desa telah kena kusta, tetapi beliau berjuang untuk kusta. Pertemuan ini akan membuka mata dunia. Pertemuan ini akan dilihat dunia. Membuka mata betapa kusta itu harus bisa diselesaikan tidak hanya oleh kesehatan. Semua ini sungguh ini luar biasa. Nun jauh di satu tempat kecil tapi akan membuka semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga upaya Bapak Ibu sekalian yang diprakarsai oleh kepala desanya langsung di bawah bimbingan kepala puskesmas beserta petugasnya bukan hal yang sia-sia. Kami dari NLR berkomitmen akan terus memerangi kusta agar kusta sudah menjadi titik nol begitu. Eliminasi dulu titik nol, zero leprosi. Tidak ada lagi penularan, kasus anak tidak ditemukan lagi ke depan, tidak ada lagi disabilitas dan tidak ada lagi diskriminasi di sini. Semua menjadi terang benderang. Sekian, semoga upaya kita mendapat berkah, mendapat amal tidak hanya di dunia saja tetapi nanti setelah kita selesai di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Dari Kepala Puskesmas Maleber, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Kader. Gening lungse atuh. Sekali lagi semangat. Insya Allah. Bapak Punten dari Kemenkes, Pak Mr. Andrew, saya mohon maaf dari tahun 2023
kemarin NLR ke sini, memang saya berkomitmen sama Bu Kader ya, kalau penemuan kasusnya banyak, nggak jadi soal ya. Untuk tahun ini kita temukan sebanyak mungkin di Mekarsari. Semangat. Pokoknya mesti semua tergeledah dengan segala macam tuntutannya. Berarti kemarin berapa blok lagi Bu yang belum? 3 ya, kalau nggak salah 3 dusun ya. 3 dusun lagi Pak. Kalau misalnya ternyata ada penambahan, mungkin selebritis Kuningannya kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 kita terbebas ya. Tahun sekarang semangat dulu menemukan untuk Mekarsari. Tahun berikutnya kita mudah-mudahan zero untuk kasus dustanya ya, tidak ada diskriminasi. Oke, semangat Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kapus, Bapak dan Ibu. Barangkali dari Bapak Kepala Desa menguatkan untuk masalah kusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke titik permasalahan. Alhamdulillah berkat ada ridhonya Allah, kita pada siang menjelang sore ini acara dari awal sampai akhir beberapa hal tema materi untuk program desaku mengenai penyakit kusta. Mudah-mudahan ke depan Desa Mekarsari bisa menghilangkan penyakit kusta untuk di warga masyarakat Desa Mekarsari. Untuk itu mohon kerjasamanya kepada kader-kader dan rekan perangkat Desa Mekarsari. Yuk kita singkirkan dengan baju kebersamaan, persatuan dan kesatuan kita harus jaga. Untuk itu kiranya mungkin cukup sekian. Ya akhiran bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah selesai dilaksanakan dan selaku penutup, mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak hadirin, dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk foto bersama sebelum kita bubar.